Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman sejawat di penjuru Nusantara. Selamat datang pada acara webinar PERKI hari ini dengan tema Cardiovascular Emergency and Treatment Considerations in COVID-19. Sebelum memulai webinar sore ini, saya selaku moderator, Dr. Yusra Pintaningrum, akan menginfokan beberapa hal kepada partisipan online yang mengikuti webinar PERKI dari seluruh Indonesia. Teman sejawat dapat mengirimkan pertanyaan terkait materi yang disampaikan melalui fitur Q&A berada di kanan bawah yang ada di aplikasi Zoom. Caranya, pilih menu Q&A, lalu kirim pertanyaan Anda. Untuk pembicara webinar kali ini adalah Dr. Radityo Prakoso, spesialis jantung, pembuluh darah konsultan FIHA, FAPSIC, FASCC, dengan judul Cardiovascular Emergency and Treatment Considerations in COVID-19. Berikut saya bacakan CV beliau. Dr. Radityo Prakoso, lahir di Jakarta, sekarang beliau adalah Presiden Elek PERKI dan Ketua K3. Beliau merupakan staf Divisi Pediatri Kardiologi dan Congenital Heart Disease di Departemen Kardiologi dan Vascular Medicine FKUI. Mungkin dari saya cukup sekian untuk CV-nya. Silakan Dr. Radityo, bisa dimulai. Terima kasih Dr. Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat sahabat PERKI di seluruh Indonesia. Hari ini saya diberikan tugas untuk sharing tentang cardiovascular emergencies dan treatment consideration pada COVID-19 ya. Saya langsung aja mulai jawab. Dalam 3 bulan terakhir ini COVID-19 ini merupakan trending topics pada public health emergency. Dan pasien dengan penyakit kardiovaskular ini mempunyai risiko tinggi secara potensial dalam perkembangan COVID ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan mortality dan morbidity. Case fatality rate-nya walaupun sekitar 2,3% ini kita cukup tinggi. Kenapa? Cardiovascular disease-nya 10,5%, hipertensi 6%, dan diabetesnya 7,3%. Nah, karena kita baru-baru aja ini, walaupun data banyak dari China, dari Wuhan, tetap saja reportnya ini masih sangat sedikit. Nah, hubungannya apa komplikasi COVID-19 ini? Baik berupa akut onset dari gagal jantung, infark miokard, myocarditis, dan cardiac arrest, juga disertai keadaan penyakit yang lainnya yang dapat meningkatkan komplikasi kardiovaskuler. Kemudian yang perlu dicatat adalah belum adanya guideline, baru hanya observasi studi, walaupun sudah lumayan banyak publikasi. Sehingga kami dari PERKI juga menerbitkan clinical guidance yang sesuai dengan informasi yang sudah didapat dan juga expert evaluation. Nah, apa ini yang kita harus perhatikan teman-teman, yaitu protokol untuk diagnosis, triase, isolasi, dan manajemen dari pasien-pasien kardiovaskuler dengan COVID-19 ini, atau cardiovascular complication yang akan terjadi. Nah, yang penting lagi adalah cardiovascular care team members ini biasanya dia dulu-dulunya itu limited experience pada training PPE ya. Jadi kenapa kok training PPE ini limited experience? Karena pada awalnya dulu sebelum zaman COVID-19 ini, dia pasien-pasien kardiovaskuler ini less infected ya. Sehingga tim membernya ini kurang terbiasa.
Nah, oleh karena itu, sejak sekarang harus PPE ini bagaimana cara memakai, bagaimana selama pemakaian itu penggunaannya bagaimana, dan terakhir adalah doffing-nya atau melepasnya. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian manajemen penyakit ini juga penting kita ketahui, walaupun pasiennya ini masuk ke emergency ya. Kenapa? Karena biasanya kalau masuk ke emergency kita belum tahu nih pasiennya ini positif COVID apa enggak, satu. Yang kedua, nanti gejalanya mimicking apa enggak. Nah, sehingga kalau sudah diketahui kena positif atau terinfeksi COVID atau suspected COVID, nah ini protokol harus berjalan. Kenapa? Supaya personelnya seminimal mungkin sehingga tidak terjadi transmisi yang meluas. Kemudian gimana? Karena itu juga requires personal proteksi dan post prosedural sterilisasi. Jadi itu banyak hal yang akan terkena. Nah, mekanisme dari COVID ini dalam sistem kardiovaskular ini yang seperti kita sudah ketahui bersama berhubungan dengan host receptor dari ACE2. Nah, jadi dia mengikat pada host receptor ACE2. Nah, sehingga dia karena reseptor ini diekspresi di paru dan jantung serta pembuluh darah dan juga mengenai sistem yang berkenaan dengan renin, angiotensin, aldosteron system. Sehingga walaupun COVID-19 itu primary-nya adanya di sistem respiratori, tapi pada pasien-pasien yang mempunyai cardiovascular disease, termasuk hipertensi, cardiac injury, itu juga terkena. Jadi dia sebagai kesimpulannya dia bisa sebagai primary phenomenon, tapi juga sebagai secondary terhadap acute lung injury. Nah, ini protective measurement dari healthcare personal ini penting ya, saya kira ya harus tahu. Dan patient risk status, nah ini sudah keluar dari keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020. Apa ini ada orang tanpa gejala, ada orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi. Nah, yang bakal banyak dalam rumah sakit atau di ICU atau pasien dengan UPD pasti 3 yang di bawahnya, ODP, PDP, dan kasus konfirmasi. Nah, ini saya mau sharing video yang dibuat oleh PPPRKI berkenaan dengan penanganan cardiac arrest dalam pasien COVID. Ya, silakan di COVID-19 di ruang isolasi. Waktu pasien COVID-19 di ruang isolasi. RJP, yang cek irama PT,
RJP, saya akan mempersiapkan shock. Shock RJP, jadi I'm clear, everybody is clear. Cek irama. Shock liver, lanjutkan RJP. Shock RJP. Saya akan mengecek irama PF. Saya akan mempersiapkan shock, lanjutkan RJP. Lily, shock RJP. Clear, you're clear, everybody's clear. Cek irama masih PF. Shock liver, lanjutkan RJP. Stop RJP, switch. Saya akan mengecek irama PF. Saya akan mempersiapkan shock, lanjutkan RJP. Lily, stop RJP. I'm clear, you're clear, everybody's clear. Cek irama masih PF. Shock liver, lanjutkan RJP. Oke, nah jadi tadi adalah ilustrasi dari bagaimana melakukan RJP, resusitasi pada pasien terkonfirmasi COVID. Nah, jadi pertama IR triage pada pasien akut cardiovascular disease pada setting COVID ini gimana? Jadi kalau IR access, dia kalau no COVID, ya triase dilanjutkan. Nah, checklistnya ini apa ini? Checklistnya 1, dia demam, 2, respiratory symptoms, kemudian previous contact dari pasien yang terkonfirmasi COVID, atau ada keluarga yang terkena infeksi COVID, atau satu lagi kalau di Indonesia ditambahkan apakah ada perjalanan ke daerah zona merah. Nah, kalau dia possible, maka dilihat apakah dia perlu hospitalisasi atau enggak. Kalau enggak, kita discharge, send home for quarantine. Kalau dia perlu, kita lihat, kita lakukan tes screening. Ya, dia kalau yang stable kita screening, kalau yang enggak stable kita lakukan pertolongan pertama dan tetap di screening, ya. Nah, yang perlu dikatakan pada pasien dengan positif COVID itu bisa memiliki gejala mirip-mirip cardiovascular event seperti nyeri dada, sesak atau shock, even bahkan dia tanpa ada gejala injury kardiak. Nah, infection-related cardiac injury ini, misalnya endokarditis atau sepsis, itu juga harus dipikirkan apakah dia salah satu diferensial diagnosisnya. Ya. Nah, jadi inti yang penting lagi adalah stay safe. Stay safe artinya kita ini tenaga kesehatan harus hati-hati bila kerja di emergency. Jadi saya ingatkan teman-teman sahabat Perki bahwa kita harus
utamakan keselamatan diri sendiri. Ya, yang pertama, reduce provider exposure terhadap pasien yang terduga COVID-19. Apa? Satu, before entering the scene, semua rescuers harus pakai PPE. Nah, memang ini menjadi kendala bagi kita ya, karena berhubungan dengan local guidelines. Jadi masing-masing rumah sakit punya guidelines ya. PPE, ya ideally kita pakai APD yang level 3 kalau harus pakai level 3 ya. Dan yang kedua, limit personal dalam ruang UGD yang terkombinasi COVID. Jadi jangan rame-rame ke situ. Kalau ada peserta didik ikut di situ, jangan. Nah, itu kita batasi ya. Memang ini tantangan kita juga sebagai pada teman-teman yang bekerja di sarana pendidikan, ya, rumah sakit pendidikan ya, di mana kita harus mendidik tenaga kesehatan. Tapi ingat kalau sudah terkonfirmasi limit personal ya, oke. Kemudian kalau memang di tempat saudara, tempat Anda, sahabat Perki, ada mechanical CPR device, kita pakai. Jadi kita replacing manual chest compression. Kemudian clearly communicate COVID status kepada teman-teman. Jadi jangan dirahasiakan. Nah, ini kita harus punya mental seperti ini ya, oke? Kemudian yang kedua, lower aerosolization risk. Nah, jadi kalau kita punya HEPA filter, pakai ventilator yang pakai HEPA filter. Nah, kemudian yang kedua, minimize likelihood gagal intubasi. Gimana caranya? Satu, cari orang yang paling ahli untuk jadi jangan coba-coba intubasi. Kemudian yang kedua, kalau dulu kita ACLS tidak merekomendasikan post of chest compression. Jadi kalau intubasi itu dulu tetap CPR, tapi kalau pada kali ini nanti kita lihat di guideline kami bahwa waktu intubasi stop CPR. Kemudian yang ketiga, gunakan video laryngoskop yang akan mengurangi waktu untuk intubasi kalau ada ya. Nah, kemudian kalau pada sebelum intubasi jangan di hiperventilasi, jangan di bagging ya. Oke, dulu kalau kita belajar bagging dulu sebelum intubasi, jangan. Karena kenapa? Karena kita harus mengurangi aerosolnya ini ya. Oke. Kemudian jadi consider passive oxygenation. Nah, kalau nggak mau intubasi, jadi pasang laryngeal mask ya supaya aerosolnya dikurangi. Nah ini contoh kita pakai pelindung dan menggunakan video untuk video laryngoskop untuk intubasi. Nah, kemudian jadi kalau out hospital, teman-teman ini nanti sebentar mengajar ke lay rescuers, ke masyarakat ya, kan ada kita ini sebagai garda terdepan ya. Untuk lay rescuer dia sebaiknya performnya hands only CPR ya. Jadi, nah pakai masker untuk menutupi mulut dan hidung rescuer dan victim kalau ada. Minimal kita harus tutup ya. Nah, kalau ada automatic external defibrillator boleh kita pakai. Nah, kalau in hospital ya bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit, dilihat pasiennya. Kalau bisa jangan sampai dia masuk ke dalam perburukan klinis dan minimize the need of emergent intubation. Nah, jadi dijaga-jaga pasiennya jangan sampai masuk ke perburukan. Nah, kalau ada risiko, ya kita mau nggak mau kita kerjakan, consider proaktif, pindahkan ke negatif pressure room. Kalau
pasiennya udah ares, ya udah, mau nggak mau kita tolong kan, kita tolong pakai cara-cara yang tadi. Nah, jadi ini saya breakdown bahwa bagaimana kalau maunya tadi ada pasien kardiak arrest, pertama gunakan APD lengkap. Jadi teman-teman jangan, wah nggak apa-apa, kita kan menolong orang, jangan. Ya, kita mau nolong, kita harus pastikan bahwa kita juga aman. Ya. Yang kedua, batasi personel. Jangan panggil-panggil banyak orang untuk membantu resusitasi kita. Ya, oke? Cek respons, call for help seperti biasa. Ya, kalau dia nggak nafas, cek pulse. Nah, kalau tidak ada pulse, ya kita CPR. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak bernafas, dia berikan bantuan nafas pakai back mask device dengan filter. Ya, ini idealnya. Kalau nggak ada, berikan positive pressure tanpa di bagging. Ya, oke. Nah, kalau pasiennya tidak ada nadi, tidak ada nafas, seperti biasa kita lakukan CPR. Kalau aslinya kita ACLS itu 30:2, ya. Nah, kalau ini CPR saja, kalau nggak punya back mask device dengan filter, kita CPR saja dengan oksigenasinya pasif dengan face mask. Gitu. Jadi intinya di situ ya, intinya di situ. Jangan kita begging, intinya gitu. CPR kita kerjakan. Nah, ada beberapa pertanyaan tempo hari, bagaimana kalau CPR bisa aerosolisasi nggak? Ya bisa. Nah, tapi kan kita pakai APD lengkap ya. Oke. Nah, kembali lagi habis itu kalau sudah ada AED seperti biasa kita cek apakah shockable dan non shockable. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita sudah dilakukan iramanya shockable apa enggak ya. Kita biasanya pada ACLS biasanya adalah masalah intubasi. Intubasi ini pada shockable biasanya ditaruh di siklus kedua. Tetapi pada pasien dengan terkonfirmasi COVID ini, intubasi dikerjakan pada siklus pertama setelah shock. Oke, ya. Yang kedua, intubasinya ini tidak pakai hiperventilasi, ya. Ketiga, kita pakai back mask device yang punya filter. Kalau nggak punya, kita pertimbangkan supraglottic airway. Kalau tertunda, ya kita berikan face mask saja, jangan di bagging. Oke? Jadi perbedaannya di situ saja. Lainnya masih sama dengan guidelines ACLS biasa. Nah, kalau anak juga seperti biasa, tapi intinya juga sama, gunakan APD lengkap sebelum kita mulai resusitasi. Batasi personil resusitasi, kemudian back mask device dengan filter itu kalau ada, ya. Lainnya masih sama. Kemudian tadi adalah kasus henti jantung pada anak untuk satu penolong. Nah, ini juga sama. Kalau ini intinya back mask-nya harus pakai filter, ya, oke. Nah, kalau dua penolong masih sama juga, intinya di back mask yang pakai filter, oke. Ya, saya lanjutkan. Untuk bila sudah terdiagnosis iramanya, dia shockable atau non-shockable, sama seperti dewasa, intubasi atau prioritas intubasi ada pada siklus pertama. 1. 2, jangan melakukan hiperventilasi. 3, kalau tertunda, kita pasang laryngeal mask atau supraglottic airway. Ya, oke. Kemudian tachyarrhythmia. Jadi kalau kita belajar ACLS ini, kita setelah cardiac arrest, kita belajar tentang tachyarrhythmia. Ya, tachyarrhythmia ini
tidak ada specific report. Nah, apa yang membedakan adalah awas terjadinya QT prolongation. Kenapa kok kita harus consider pada QT prolongation ini adalah karena sebagian dari obat-obat COVID ini, tata laksana COVID ini, menyebabkan QT prolongation. Nah, kemudian yang kedua, aritmia yang sering dihubungkan dengan COVID itu bukan ventricular fibrilasi, bukan ventricular arrhythmia, tapi yang banyak adalah atrial arrhythmia. Dan ini dihubungkan dengan adanya demam, hipoksemia, dan peningkatan tonus adrenergik. Nah, atrial fibrilasi yang atrial arrhythmia atau atrial fibrilasi yang timbul biasanya bisa new onset atau berulang ya. Nah, ini insidence-nya tinggi pada critically ill patient yang berhubungan dengan mortality short term atau long term. Ya. Nah, untuk algoritmanya masih sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya mau sharing sedikit adalah acute treatment of new atrial fibrillation. Nah, ingat, tata laksana ini berdasarkan clinically assessment. Apa clinically assessment? Apakah hemodinamiknya stabil atau enggak? Kalau enggak stabil, udah jelas kardioversi, ya. Oke? Jadi ingat, kalau new atrial fibrillation, kalau tidak stabil langsung kardioversi, ya. Oke? Nah, kemudian kalau pasiennya disertai respiratory insufficiency, kardioversi ini nggak kita kerjakan tapi tidak banyak berubah untuk underlying disease-nya. Kenapa? Karena hipoksemia itu justru sangat berperan di sini, sehingga kita harus perbaiki masalah respirasinya. Nah, pada pasien dengan COVID-19, new onset atrial fibrillasi atau atrial flutter tanpa hemodynamic instability, itu yang dipilih adalah diskontinuasi dari obat anti atrial fibrilasinya, terutama sotalol dan flecainid. Kemudian juga kalau misalnya sudah didiskontinuasi, kita pakai terapinya beta blocker. Ya, oke. Kenapa beta blocker? Karena beta blocker ini safe bila dikombinasikan dengan antiviral medication. Nah, kalau atrial fibrilasinya yang stabil, hemodinamiknya, kita rate kontrolnya adalah pilihannya utamanya adalah beta blocker. Ya, oke. Nah, ventricular arrhythmia. Nah, kalau ada ventricular arrhythmia, lihat kalau stabil atau enggak stabil. Ya, kalau dia tidak stabil, langsung kardioversi. Kalau yang monomorfik. Polimorfik, defibrilasi. Sama seperti yang biasa. Nah, kalau dia pasien dicurigai monomorfiknya ini pada pasien-pasien yang minum obat yang membuat QT-nya memanjang, ya. Nah, ini kardioversi, habis kardioversi diberikan amiodaron. Ya, oke. Nah, kemudian kalau untuk torsade de Pointe, maka semua obatnya yang membuat prolong QT di stop dan pertahankan potassium levelnya lebih dari 4,5. Ya, oke. Nah, yang lain-lainnya masih sama. Nah, bagaimana dengan bradikardia? Pada pasien dengan curiga COVID-19,
maka pada pasien dengan persisten simptomatik bradikardia karena AV block dan recurrent sinus node dysfunction, maka obat-obatan yang membuat bradikardia harus di-stop. Dan atropin atau isoprenolen nggak ada di Indonesia, atropin bisa diberikan pada beberapa tempat yang punya fasilitas cath lab dengan temporary pacemaker bisa dipasang. Nah, ingat tadi precautious awal tetap amankan kita pakai APD lengkap, kemudian screening pasiennya, ya, oke. Nah, sekarang kita evaluasi. Nah, memang masalah penggunaan obat-obatan yang dipakai pada tata laksana COVID ini berhubungan dengan pemanjangan QT. Nah, sebaiknya kalau mau memberikan obat-obatan harus dilakukan EKG. Nah, EKG boleh nggak dikerjakan bila satu, ada data baseline EKG-nya, QT-nya kurang dari 500 miliskop. Tidak ada riwayat structural heart disease, aritmia, dan pingsan. Kemudian tidak ada history dari long QT syndrome. Pada pemeriksaan fisik, tidak ada data bradikardia. Ya, oke. Nah, kita ngelihatnya di mana EKG-nya? Apakah perlu 12 lead? Enggak, kita kerjakan pakai monitor strip di lead 1 atau lead 2. Ya. Apa? Kita lihatnya. Kita lihatnya apabila ada QT-nya lebih dari 500 milisekon, atau apabila QRS-nya lebar. Ya, kalau nggak ada, lanjutkan COVID medication-nya. Kalau ada, kita lihat ya evaluasi risk and benefits-nya obat-obat yang bikin QT memanjang, konsul dengan dokter jantungnya. Nah, kalau apa kata dokter jantungnya, lanjut dengan monitor telemetri atau bagaimana, kita lanjutkan ya. Nah, dengan start COVID medication, setelah diberikan 2 dosis, sebaiknya di EKG lagi, straight. Lihat ya, kalau dia aman, lanjutkan, nggak usah dikerjakan apa-apa. Tapi, kalau ada pemanjangan QT, ya, atau QRS-nya jadi lebar, nah, diskusikan dengan dokter jantung Anda, dengan dokter jantung setempat situ, ya, oke? Nah, bagaimana dengan chest pain dan acute coronary syndrome? Nah, tadi saya sekilas ada banyak pertanyaan ya, bagaimana primary PCI pada pasien dengan terkonfirmasi COVID ini. Nah, jadi pertama kerjakan semua bila ada pasien dengan simptom suggestive ischemia atau infark, pakai APD-nya ya. Same EKG diagnostic kriteria ya. Oke, nggak ada. Chest pain, breathlessness adalah symptoms yang sering pada infeksi COVID. Nah, jadi jangan ketipu kita. Jadi kita dokter jangan, wah ini pasien ACS nih, udah pasti bukan COVID deh. Jadi udah deh aman. Jangan. Ya, ingat ya, kita tetap harus precautious ya. Kalau kita nggak tahu, perlakukan pasien kita curiga COVID. Nah, kemudian, bila ada gangguan pada biomarkers, maka jangan-jangan dia tipe 2 myocardial infarction. Nah, ya, jadi di ER ngapain kita? Cek vital sign, perform brief targeted history dan physical examination dalam kurang dari 10 menit. Ya, ingat ya. Jadi kalau untuk ACS jangan lama-lama, kita dalam waktu 10 menit kita udah assess dan kemudian kita lakukan checklist fibrinolytik dan lain-lainnya sama. Obatnya apa? Masih sama. Onimas, oksigen, nitrat, morfin kalau perlu, dan aspirin jangan lupa ya. Nah, jadi ini lihat nitrat itu dikontraindikasikan pada unstable hemodynamic. Apa unstable hemodynamic? 1, dia hipotensi. 2, ada severe takikardi. Apa severe takikardi? Dia
HRD-nya lebih dari 150, maaf nih, salah nih, 100-150 ya. Kalau severe bradycardia kurang dari 50, ya. Kemudian awas pada pengguna sildenafil dan tadalafil, ya. Nah, kemudian kita EKG. Nah, di UGD gimana? Kalau kita pakai swab, pakai PCR, kita butuh waktu lama. Jadi testing SARS-CoV ini adalah dengan menggunakan rapid test, ya. Nah, kami di Rumah Sakit Jantung Harapan kita menggunakan rapid test untuk menentukan apakah pasiennya itu positif atau enggak untuk keadaan yang akut, termasuk penggunaan untuk primary PCI atau pasien-pasien yang menggunakan fasilitas cath lab secara akut. Nah, kalau dia STEMI, start adjunctive treatment, do not delay reperfusion. Nah, dia sama ini, masih sama. Dia kalau di center yang ada primary PCI-nya, kita kerjakan primary PCI. Dengan catatan door to balon harus kurang dari 90. Kalau door to balonnya lama, tetap kita lakukan fibrinolysis. Ya, oke? Nah, bagaimana kalau yang lebih 12 jam, kita masukkan ke tata laksana non-ST elevasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan STEMI network ini? Nah, ini STEMI network ini sama. Jadi posisinya adalah sama. Jadi all STEMI patients should be managed as if there are COVID patients. Jadi kalau maunya kita akut, kita hati-hati. Ingat ya, kita hati-hati, jangan kita gegabah. Nah, primary PCI remains the treatment of choice. Jadi masih sebagai fasilitas tata laksana utama, apalagi yang bisa dikerjakan pada fasilitas yang safe manners. Ya, ingat. Tapi kalau tidak bisa safe manners, APD-nya nggak lengkap dan lain-lainnya, tidak feasible, kita masuk ke fibrinolysis unless contraindicated. Oke? Jadi tata laksana masih sama. Intinya awas, precautious, pakai APD, APD-nya makainya benar, mengenakannya benar, makainya benar, ngelepasnya salah. Nggak bisa juga, karena itu jadi sumber penularan bagi nakes-nakes kita. Ya, oke? Nah, bagaimana dengan non-ST elevasi? Ya, jadi kalau non-ST elevasi, kita berikan awal treatment, kita berikan treatment sebagai antitrombotik, kita lihat apakah dia very high risk atau dia high risk, intermediate risk, atau low risk. Nah, kalau yang posisi ini kita tidak pakai invasive strategy. Tapi kalau very high risk, kita berikan treatment seperti STEMI. Jadi langsung ke immediate invasive strategy. Ya. Jadi bagaimana nih caranya adalah stabilize dalam 24 jam kita tentukan, ya. Manage in dedicated area in ER. Jadi sebaiknya teman-teman kalau ada pasien dengan akut coronary syndrome dievaluasi, ya. Dia syukur-syukur alhamdulillah ada di chest pain unit. Kalau nggak ada ya kita pisahkan, ya, kita monitor, ya. Nah, consider alternative diagnosis. Apa nih? Myocarditis, myocardial injury karena respiratory distress, bisa juga, ya. Oke? Nah, kalau nggak ada akut clinical sign of instability, jadi pasiennya stabil-stabil aja, langsung pikirkan approach untuk konservatif, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk fibrinolytic treatment? Sama aja, ya. Jadi when fibrinolysis is the reperfusion strategy, it is recommended to initiate the treatment as soon as possible. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman sudah tidak ada kontraindikasi yang absolut, pasien STEMI onsetnya kurang dari 12 jam, cepat, jangan lama-lama lakukan fibrinolysis. Walaupun di sini fibrin specific agent lebih recommended. Walaupun di Indonesia masih terbatas ini. Kita yang
umum adalah yang non-specific fibrinolysis kita masih berikan yang streptokirase. Ya, oke. Nah, intervensi following fibrinolysis kapan? Kalau habis kita fibrinolysis tetap ada gagal jantung dan shock. Nah, ini kita harus cepat ke invasive strategi. Ya, oke. Nah, bagaimana nih heart failure, acute pulmonary edema, dan ARDS? Ya, challenge-nya ternyata simptoms gagal jantung, acute pulmonary edema, dan ARDS ini overlap pada pasien dengan COVID-19 dan heart failure. Ya, oke. Shortness of breath, chest pain, fatigue, cough is very common in both scenario. Jadi hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Nah, kalau dia ada demam, rapid acceleration of the symptoms, ada gangguan mental akut, awas ini bisa ini. Nah, fluid accumulation sign and symptoms peripheral edema, nah ini dia bisa kita berpikir ke arah gagal jantung. Nah, bagaimana memastikannya? Satu, ya, kita harus kalau ada lab, NT-proBNP atau BNP, ya, oke. Nah, kalau teman-teman ada USG, ada echo di bedside di UGD, nah, kita lihat apakah ada regional wall motion abnormality, satu. Yang kedua ada apakah low ejection fraction, fungsi jantungnya jelek. Nah, hati-hati with infection control. Nah, ini dari PRQ juga sudah membuat pedoman nanti bagaimana membersihkan alat-alat transurasi echo atau non-invasive imaging pada pasien yang curiga COVID. Nah, ronsen kita bisa lihat juga apa ada peripheral lesion atau pada CT ada ground glass opacification. Dan apakah kalau ada hipoksemia yang tidak bisa terjawab dengan pemberian oksigen, tetap aja terjadi hipoksemia. Nah, treatment strategi saya nggak ulang lagi di sini, kita sama-sama sudah lihat sama ya. Jadi untuk gagal jantung treatmentnya sama walaupun pakai COVID, pasiennya terinfeksi COVID maupun enggak ya, tidak ada yang khusus. Nah, cardiogenic shock. Nah, cardiogenic shock, ingat pada COVID bisa berupa apa? Berupa sepsis. Satu sepsis, yang kedua adalah myocarditis. Ya, jadi pada COVID awas kalau misalnya cardiogenic shock, kita harus berpikir juga, oh ini karena cardiogenic shock aja enggak? Oh enggak, ternyata bisa juga jangan-jangan dia sepsis atau dia karena myocarditisnya. Ya, nah kemudian hati-hati ya, hati-hati perlu dilihat juga apakah ada related tachycardia atau relative hypotension atau dia pasien infark atau dia pasien chronic heart failure yang mengalami akut decompensated heart failure. Nah, gimana caranya? Satu, always use PPE, possibly use dedicated diagnostic equipment, tadi yang seperti saya bilang. Kalau shock confirm, lihat, treat as infected, kemudian proper monitoring, kerjakan juga, pikirkan differential diagnosis. Kalau dia tidak confirm, cek diagnosis COVID. Nah, pada pasien yang unclear reasons of hemodynamic deterioration, gunakan invasive hemodynamic monitoring. Kalau misalnya udah nggak, apa ya ini ya, nggak jelas, kita lakukan invasive hemodynamic monitoring. Ya. Jadi, kembali lagi, jadi in general, treatment for cardiogenic shock, follow current guidelines and current evidence, ya. Ini team-based approach, ya. Kemudian kita lihat scoring sequential organ failure assessment-nya, kita untuk meningkatkan decision making-nya. In case of acute renal failure, kalau maunya kita parah sekali, kita bisa lakukan CRRT. Ya, saya kira demikian
intinya saya menghimbau kepada sahabat Perki di seluruh Indonesia ini tetap stay safe at the frontliners. Kita nggak takut, tapi tolong jaga diri kita juga dan tim kita agar tidak bisa bekerja optimal. Saya kira terima kasih Dr. Yusra. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Radit. Alhamdulillah webinar kali ini partisipan sudah mencapai 1000. Ini terus terang saya mendapatkan beberapa WA. Kenapa kok nggak bisa masuk? Mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat juga. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan Dr. Radit, tapi mungkin ada beberapa yang saya tanyakan. Jadi kalau misalnya untuk ini pertanyaan-pertanyaan teman sejawat untuk rujuk pasien yang rencana primary PCI, apakah harus rapid dulu di tempat asal? Menurut Dr. Adit gimana? Misalnya ini dari jauh mau dirujuk ke Jakarta, nah sebelum ke Jakarta nih harus dirapid dulu nggak? Nah ini masih belum ada guidelines-nya ya Dr. Yusra ya. Jadi enaknya memang kita rapid dulu karena fasilitas transport juga terkendala ya, satu. Kalau misalnya ada transport sendiri dan misalnya pakai liaison escort, ya saya kira dipastikan rapid. Saya kira rapid itu cuma sebentar ya, 30 menit sampai 1 jam sudah selesai langsung kirim ya. Kemudian yang kedua kita punya sistem rujukan namanya SPGDT ya. Jadi komunikasikan dengan SPGDT. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini mungkin praktis ya untuk teman sejawat yang bekerja di puskesmas misalnya atau di UGD di rumah sakit daerah. Begitu ketemu pasien, terus kemudian kok ada gejalanya, dugaannya ODP, PDP atau COVID, terus pasien tersebut ARES. Nah, ini yang paling aman gimana, Dokter Adit? Kita ketahui tidak semua UGD itu dia pakai PPE level 3. Kadang-kadang itu cuman ada yang pakai APD level 2, ada juga yang mungkin hanya dengan baju scrub aja. Dan N95 kita tahu nggak semua tempat bisa ada. Nah, menurut Dokter Adit gimana nih? Harus ditolong nggak nih maksudnya? Dokter Yusra, itu kembali lagi ke kita ya. Jadi kita sebaiknya proteksi diri ya, nomor 1. Kemudian yang kedua, kita intinya harus menolong kecuali ada declare do not resuscitate. Ya. Kalau belum ada do not resuscitate declaration, kita sebagai tenaga medis wajib menolong. Oke? Yang ketiga, kita harus pastikan keamanan kita. Ya, nah itu adalah guidelines dari ACLS dari dulu ACLS sampai hari ini tetap pada urusan keamanan pribadi. Walaupun waktu itu sebelum COVID ya, tetap kita harus proteksi diri. Ya, kemudian kalau misalnya prognosis kurang baik, ya saya kira dan ada di NAR, kita jangan lakukan CPR. Kalau misalnya kita mau CPR, yang tadi seperti guideline kuliah saya sebelumnya ya, CPR saja ya, jangan di backing ya. Oke, itu aja Dr. Yusra. Ya. Terus ini yang menarik Dok, kalau misalnya ada pasien tiba-tiba choking, terus pasien itu possible COVID, nggak usah positif deh, possible COVID. Nah, kira-kira kita masih bisa Heimlich maneuver nggak? Heimlich maneuver bisa ya, harusnya Heimlich maneuver bisa, tapi hati-hati ya. Jadi diarahkan ke kontralateral ya. Tapi kalau misalnya intinya kembali lagi pada tenaga kesehatannya, kalau tenaga kesehatannya tidak yakin ya kita jangan lakukan Heimlich maneuver, apalagi pasien yang sudah mengalami hemodynamic instability ya. Jadi pasien choking itu kalau misalnya masih tidak stabil, dia leading to cardiac arrest, kita tidak Heimlich maneuver, tapi kita lakukan ke CPR ya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari Dr. Rizka dari Rumah Sakit Darurat COVID di Papua Barat, Dok. Nah, ya Allah. Ya, Dr. Rizka. Ya. Nah, apa prolong QT bersifat reversibel pada pasien COVID dengan komorbid
CAD, hipertensi, diabetes? Jika iya, biasanya nilai QTC akan kembali ke rentang normal dalam berapa hari saat treatment COVID diberhentikan? Kira-kira gimana, Dok? Nah, kalau kita lihat ya obat-obat chloroquine itu kan dia half life-nya kan nggak sampai berhari-hari. Dia jadi dalam waktu 3 hari sampai 5 hari dia akan kembali. Jadi ingat kalau terjadi pemanjangan QT, maka obat-obatnya harus kita stop. Ya, harus kita stop. Yang itu biasanya derivat chloroquine yang kita sering berikan ya. Jadi nah, yang kedua adalah obatnya azithromycin. Golongan makrolid juga bisa memperpanjang QT. Itu, Dr. Yusra. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Pada kasus-kasus yang out hospital, tadi kan disebutkan bahwa menggunakan face mask sampai menutupi hidung sama mulut. Nah, itu kira-kira mengganggu RW nggak? Ya, kalau di out hospital hanya CPR, hands only CPR. Jangan kita sentuh-sentuh mukanya, ya. Oke. Terus ini, Dok, ini sebenarnya sering kita alami juga ya. Pada kompreksi dada pasien COVID, ada batas waktu nggak, Dok? Apa sama seperti kayak yang seperti biasanya? Karena biasanya kita nolongnya itu sampai capek kan. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya keluarga pasien ada yang cakep misalnya, wah, jadi kelihatan effortnya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya pada pasien COVID, gimana nih? Percuma juga nggak kelihatan mukanya? Ya, tidak ada perbedaan, Dok. Jadi kita tidak ada perbedaan kalau pasien COVID cuma 5 menit aja, atau cuma 1 menit, atau 3 siklus aja sudah selesai. Enggak, kita sama. Baik, ini banyak sekali pertanyaan, luar biasa, Dokter Adit. Ini banyak SMS pujian, enak sekali Dokter Adit ini nerangkannya. Terus ini pertanyaan tentang beta blocker. Ini saya lihat banyak sekali yang tanya tentang beta blocker. Mengapa dibilang terapi yang terbaik untuk saat ini pada pasien COVID? Ya, kenapa? Karena dia mempengaruhi QT. Jadi beta blocker ini sangat baik ya. Anti aritmia dan anti iskemia yang paling baik saat ini adalah beta blockers. Kenapa? Satu, dia mild. Ya. Dua, dia tidak berurusan dengan QT. Ya. Kemudian sekarang teman-teman dulu waktu saya sekolah dulu juga takut sekali memberikan beta blocker karena doktrin dari bagian dulu waktu mahasiswa itu sangat menakutkan ya. Dia bisa mencetuskan serangan asma akut. Tidak, sekarang beta blocker sekarang enggak. Dan yang paling penting adalah beta blocker itu minimum interaksi dengan antiviral. Jadi itu intinya. Oke, sekarang kan lagi musim orang-orang buat aerosol box. Jadi sebelum intubasi aerosol box. Nah ini pertanyaannya, apa setiap pasien yang tiba-tiba ARES harus langsung dipakein aerosol box? Ya kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita tidak usah berikan positive pressure pakai non-rebreathing mask. Gitu. Oke, ini mungkin yang sedikit tidak langsung berkaitan dengan COVID ya dok ya, tentang infark ventrikal kanan. Nah ini kan dibilang bahwa kontraindikasi nitrat. Sebenarnya kalau di buku-buku itu hati-hati dengan pemberian nitrat, ya. Betul, nah, kira-kira nitrat bisa diganti obat apa dok? Kalau misalnya sudah mepet seperti itu, tensinya rendah, chest pain, nah kira-kira apa yang bisa diganti? Ya, terima kasih. Nah ini pertanyaan yang sering pada kursus ACLS ya. Jadi kita kembali lagi ke nitrat. Nitrat itu apa sih kontraindikasinya? Satu, hipotensi. Jadi kalau hipotensi boleh nggak kasih nitrat? Enggak. Dengan apapun nggak boleh kasih nitrat. Ya. Apa definisi hipotensi? Adalah kurang dari sistolik kurang dari 90. Ya. Kalau ada dokter jantung, ada senior kardiologis, nggak apa-apa. Anda batal ACLS Anda ya. Jadi Anda ada DPJP-nya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sendiri bekerja, kalau ada hipotensi, jangan diberikan nitrat. Jadi kalau pasiennya chest pain, apa obatnya? Jadi kan obatnya Onimas. Oksigen sudah, nitrat nggak bisa, morfin bisa nggak? Nggak bisa karena morfin kontraindikasi. Salah satunya adalah hipotensi. Oksigen Onimas, oksigen, nitrat, morfin, aspirin. Aspirin berikan. Terus diapain dok? Send to invasive strategy.
Apa? Kenapa dasarnya? Karena shocknya itu. Jadi kalau shock harus invasive strategi. Ya. Baik, sekarang kan lagi ada isu bahwa COVID ini terjadi perburukan akibat dari hiperkoagulopati. Nah, menurut dokter gimana? Apa pasien-pasien dengan dugaan COVID ini sejak awal langsung dikasih antikoagulan atau bagaimana? Belum ada guidelines-nya, Dokter Yusra. Gitu. Kalau ada komorbidnya hypercoagulability state, ya kita berikan obat antitrombotik atau berikan antikoagulansia. Oke, ini kita masih ada waktu lagi. Tidak ada masalah, ya boleh. Terus ini, jadi ada pertanyaan juga. Pasien confirm COVID nih, terus dia bradikardi, dan memang ada indikasi untuk pasang TPM. Menurut dokter gimana? TPM atau Pasang, tetap ya? Gimana, Dokter Yusra? Jadi misalnya nih, ada pasien dengan confirm COVID, kemudian dia bradikardi atau terjadi total AV block misalnya. Nah, karena dia sudah diberikan obat-obatan yang maksimal sesuai DHCLS, tapi masih tetap seperti itu. Kira-kira apakah memang harus untuk dipasang TPM atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya dia unstable, dia tetap harus dipasang TPM. Ya. Kalau misalnya dia berpikir sudah dinilai oleh teman kardiologis dia perlu pasang permanen pacemaker, nah kita masuk ke algoritma pasang pacemaker dengan curiga COVID. Apa itu? Ada algoritmanya, ada checklistnya nanti, ya. Oke. Terus ada pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya kita dapat pasien dengan COVID, apa harus semuanya di EKG, dok? Misalnya. Nah, tadi kan saya sudah katakan pada kuliah apakah perlu EKG. Satu, dia EKG 2 lead tidak ada baseline EKG yang mengatakan QT-nya kecil. 2, dia tidak ada history of structural heart disease. Kemudian yang ketiga, dia tidak ada history penyakit jantung lainnya, previous infarct, kemudian dia tidak ada sering pingsan, ya. Kemudian kalau nggak ada, ya udah kita langsung masukkan obat anti COVID. Nah, dalam berapa lama kita evaluasi? Dalam waktu 24 jam. 24 jam dilakukan EKG strip, ya. Jadi teman-teman yang ada di garda terdepan, ya, kalau pasien, kenapa kita takutnya? Kadang-kadang kita dikasih obat antiviral dan tadi hidrokloroquine dan yang lain-lainnya derivatnya itu azithromycin, QT-nya memanjang. Nah, gimana? Apakah kita harus 12 lead? Tadi saya katakan tidak. Kita pakai EKG lead 1 atau lead 2. Oke? Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita bisa memanjang. Nah, kalau udah dari 1 kali pemeriksaan tidak berubah, QT-nya tidak memanjang, atau QRS-nya tidak melebar, maka nggak usah dicek EKG lagi. Ya, oke. Saya kira itu, Dr. Yusra. Ya, baik. Saya kira cukup penjelasan Dr. Hadid. Luar biasa. Pertanyaannya sangat banyak, Dok. Tapi ini sudah saya ambil suatu ringkasan, kira-kira itu yang saya tanyakan ke dokter. Nah, jadi seperti saya ringkas aja, karena waktu juga sudah mepet, bahwa insiden COVID itu menurut case fatality rate sekitar 2,3%. Sedangkan pada kasus-kasus penyakit kardiovaskuler itu sekitar 10,5% dan pada hipertensi sekitar 6%. Dan gimana kalau misalnya teman sejawat berada di UGD atau di puskesmas bertemu dengan pasien dugaan COVID yang tiba-tiba mengalami ARES. Nah, yang pasti yang pertama adalah stay safe. Stay safe itu sudah slogan yang dipakai di mana-mana. Jadi, pakailah APD level 3 sebelum menolong pasien. Dan jangan lupa, batasi penolong. Jangan gerudukan, jangan banyak-banyak. Ya. Terus kemudian, jangan lakukan bagging sebelum dilakukan intubasi. Dan pada saat mau melakukan intubasi, stop CPR. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang kalau bukan COVID, zaman belum COVID, kita masih bisa simultan, tapi kalau sekarang kita harus stop CPR dulu. Kemudian bagaimana kalau misalnya pasien ARES berada di luar rumah sakit, ya tetap kita bisa lakukan hands-only CPR. Dan tentunya harus pasien tersebut bisa menggunakan face mask yang menutupi hidung dan mulutnya.
Dan hati-hati pada pasien yang shockable, pasien ARES kemudian ternyata dia shockable, maka kita bisa lakukan intubasi saat setelah shock dan hindari hiperventilasi. Mungkin itu saja dari saya. Saya berpesan jangan lupa untuk follow semua akun-akun Perki di Instagram Inahart News, Inahart Perki, kemudian di Facebook juga, kemudian di channel YouTube kami Inahart TV News. Kemudian jangan lupa untuk ikut dalam ASMIHA tanggal 22 sampai 25 Oktober. Jadi ASMIHA nanti akan berbeda dengan ASMIHA sebelumnya, akan virtual dan tunggu jangan sampai kelewatan di sini. Berikutnya kita akan mendengar dari KKJI, silakan host. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Adityo, luar biasa, kasih tepuk tangan semuanya. Dr. Yusra, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua partisipan yang mencapai 1000 kali ini, dan saya mohon maaf untuk partisipan yang tidak bisa masuk untuk login. Semoga kita masih bisa merekam ini, semoga kita bisa men-share di channel YouTube kami. Nantikan webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.